Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad Rasulullah berarti Rasulullah Syahid Husanillah mu'alifatul kitab Sahnawawi Adimaski Husanillah ba'na umatina ajatina ajatina syaikhina Husanillah mahatina askiya malang talamiti ma'asati walid lillahi ta'ala lahumul fatihah. Iya kan Allah ya kan mustaqim sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-15. Itu ya. Babun nahyi anil mani. Babun nahyi bab tentang larangan anil mani saking apa lah wong Jawa ngundat-ngundat itu apa? Ngundat-ngundat itu apa? Mengungkit. Anil mani saking mengungkit bil ati-ati kelan pemberian. Kalau kita memberi, jangan kemudian diungkit kembali. Kalau kita sedekah, ya sudah sedekah aja. Mbak, sampean gak kelingan biyen. Saya hutangi atau saya kasih. Andaikan sampean gak saya bantu, itu nggak boleh. Kalau kita ngasih, ya kasih aja. Nggak perlu kemudian, bahkan kalau kita diharapkan begitu ngasih itu kita tidak pernah berpikir bahwa yang kita kasih, orang yang kita kasih itu akan membalas pemberian kita. Karena yang membalas adalah Allah SWT. Babun nahyi anil mani bil ati-ati kelan pemberian wa nahwiha. Kala ngendika sapa Allah Ta'ala, la tubtilu, jangan membatalkan, jangan merusak sapa sira sedaqatikum ing pahala sedekahmu. Bil mani dengan mengungkit-ungkit wal adza lan menyakiti. Kalau kita sedekah, itu sedekah kita itu pahalanya bisa rusak, bisa batal, bisa hilang. Satu antara lain kalau di sini satu dengan mengungkit. Jadi pemberian yang sudah kita berikan kemudian diungkit kembali. Maka ketika kita mengungkit pemberian, maka pahala sedekah kita bisa hilang. Yang kedua, yang bisa menghilangkan pahala sedekah adalah wal adza, lan menyakiti hati. Kita ngasih tapi nyelkit. Maka walaupun kita sedekah, tapi kalau ucapan kita menyakiti, maka sedekah kita pahalanya menjadi hilang. Misalnya kalau kadang ada wong mungkin meminta. Ada orang yang datang ke rumah kita minta ngemis. Kita ngasih tapi gremeng. Pak, sampean ujane kuat kok cik ngemis toh? Kok gak nyambut gawe ae. Kita ngasih tetapi omongannya gak enak. Maka itu bisa termasuk adza. Dan ucapan yang menyakiti itu bisa membatalkan, merusak pahala sedekah yang kita berikan. Kala ngendika sapa mufassir, ai latubtilu, tegese jangan merusak sapa sira sawabaha ing pahalane sedekah. Karena mengungkit pemberian itu bisa merusak pahala sedekah, begitu juga menyakiti dengan ucapan yang menyakitkan itu bisa merusak pahala sedekah, maka mengungkit pemberian yang kita berikan itu menjadi terlarang. Karena dikhawatirkan akan merusak pahala sedekah kita. Kalau rawaina fi itu dalam ayat, sekarang dalam hadis. Rawaina fi sahih Muslim an Abi Dzarrin radhiyallahu an, anin Nabi alaihi salatu wasallam qala. Salah satun utawi 3 golongan iku la yukalimuhum, tidak bakal tidak akan berbicara hum ing salah satun sapa Allahu yaumul kiamati. Kata Nabi, ada 3 golongan yang Allah nanti tidak akan menegur dia. Anda bisa bayangkan kalau Anda jadi menantu ikut maratua, kemudian berhari-hari nggak ditegur mertua. Ini ada 3 kelompok yang Allah Ta'ala tidak akan menegur dia. Besok di hari kiamat kita akan dibiarkan oleh Allah, tidak pernah ditegur oleh Allah. Wala yang duru, dan tidak memperhatikan sapa Allah ilahi maring 3 tadi.
Allah tidak negur, tidak memperhatikan, wala yuzakihim, dan tidak membersihkan sapa Allah hum ing mereka, walahum lan iku kedue salah satun adzabun alim utawi ada siksa yang pedih. Kala ngendika sapa rawi faqara'aha, mongko dawuh sapa ha ing kalimat tadi, salah satun layu kalimumullah yaumal kiamati tadi, sapa Rasulullah salah samirorin sampai 3 kali. Jadi Nabi itu memberikan tekanan ketika beliau menyampaikan ada loh 3 orang yang nanti di hari kiamat tidak akan ditegur oleh Allah, tidak akan dilihat, diperhatikan Allah, dan mereka akan mendapatkan siksa. Itu Kanjeng Nabi sampai mengulang-ulang kalimat itu 3 kali. Qalu wa qala lan ngendika sapa Abu Dharin, khobu. Orang 3 tadi adalah termasuk orang yang gagal, tidak sukses. Wa khosiru, dan orang yang akan merasa rugi. Manhum, kemudian para sahabat bertanya, manhum ya Rasul? 3 orang tadi yang oleh Nabi tidak akan diperhatikan Allah dan tidak akan ditegur oleh Allah besok dina kiamat. Siapa mereka? Qala, ya, dawuh sapa Nabi, yang pertama al-musbil, yaitu orang yang memanjangkan pakaian karena kesombongan. Isbal itu memanjangkan pakaian. Jadi kain lebih dari mata kaki, di bawah mata kaki. Tapi isbal itu yang dilarang adalah kita memanjangkan pakaian karena khuyala. Khuyala itu karena kesombongan. Jadi kita pakai pakaian besar, kebesaran. Pakaian kebesaran atau pakaian besar? Kebesaran itu kan pakaian besar juga, toh, kegedean. Kita pakai pakaian besar untuk menunjukkan bahwa kita itu orang hebat. Atau kita pakai pakaian yang biasa. Saiki kan akeh toh pakaian yang tumpuk-tumpuk ya. Enek dalaman, enek tengahan, si enek baju, terus enek rompi, terus apa namanya? Kerudungnya itu lak biyen cuma 1. Smok ya dulu zaman mbah kita. Yang pendek itu, akhirnya ngono cek dikei ini ditambahi lagi. Suka karo-karuan. Memanjangkan pakaian karena kesombongan, karena sifat sombong, maka Allah tidak akan menegur dia. Itu 1. Yang kedua, yang enggak ditegur oleh Allah lagi adalah wal mananu, orang yang biasa mengungkit pemberian. Almanan, memberi kemudian diungkit. Saman gak eling biyen ketika kita memberikan jasa, dan itu sebetulnya apalagi kalau kemudian yang kita biasa kasih itu luar biasa. Masih ingat ada riwayat dari Abu Bakar. Abu Bakar itu orang yang sangat dermawan. Beliau dikenal sebagai orang yang suka membantu. Suatu ketika Abu Bakar itu punya sahabat yang biasa dibantu. Jadi orang itu nggak punya, kemudian sering dibantu oleh Abu Bakar. Bahkan dibuatkan rumah, dikasih usaha, macam-macam lah. Kalau bahasa kita, dibantu luar biasa. Nah, celakanya ketika putri Abu Bakar, Sayyidah Aisyah, itu kena musibah karena difitnah selingkuh oleh orang munafik. Masih ingat hadis ifki yang kemudian muncul di dalam Al-Quran. Sayyidah Aisyah itu difitnah selingkuh. Coba, istri Nabi difitnah selingkuh. Nah, ketika Sayyidah Aisyah itu difitnah selingkuh, orang yang biasa dibantu oleh Abu Bakar itu loh, malah membenarkan fitnah itu. Coba Anda bisa bayangkan, misalnya kita membantu orang itu kita bantu banyak, kemudian pas kita kena masalah, dia tidak membela kita. Kemudian dia justru menyudutkan kita. Makanya Abu Bakar itu jengkel banget. Sehingga kemudian terucap tadi, manan. Apa kamu nggak ingat dulu ketika, itu sampai terucap oleh Abu Bakar. Karena itulah kemudian turun ayat mengingatkan kita, kalau kita sedekah, ya sedekah aja. Nggak usah diundat-undat, karena begitu sedekah, maka Allah Ta'ala yang akan membalas. Nggak perlu ini. Al-mananu,
orang yang biasa mengungkit pemberian, itu termasuk orang yang tidak akan ditegur oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, wal mungfiku, orang yang memberikan nafkah silatahu ing hartane man bil halafil kadzibi, dengan sumpah dusta. Orang yang kemudian melakukan sumpah dusta. Masih ingat kemarin salah satu yang diharamkan, bahkan termasuk dosa besar adalah saksi palsu. Kalau di sini kemudian dikatakan termasuk orang yang tidak akan ditegur oleh Allah adalah orang yang melakukan sumpah al-kadzib, sumpah dusta. Babun nahi, kita lanjutkan. Bab ke-16. Babun nahi, bab tentang larangan anil lakni, saking melaknat. Laknat itu, apa laknat itu? Mendoakan buruk pada seseorang. Laknat itu bisa kepada orang, bisa kepada non manusia, binatang, enek duwe apa biasanya? Mungkin Anda punya peliharaan, kemudian peliharaannya bandel banget, kemudian didongakan jelek. Mugo-mugo ketabrak motor, kucingnya biasanya. Nah, kita mendoakan buruk pada sesuatu, bisa orang, bisa binatang, itu sama-sama nggak boleh. Kita dilarang melaknat sesuatu. Kita dilarang mendoakan buruk pada sesuatu. Nah, di sini kita disampaikan tentang bab larangan melaknat. Rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim an Sabit ibnu Dhahak. Karena ana sapa Sabit iku min ashabi sajarati, termasuk kelompok bai'ah yang ikut bai'ah di bawah pohon ketika Nabi masih di Mekah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laknul mukmini, utawi melaknat orang mukmin, mendoakan buruk kepada orang mukmin, iku qatlihi, dosane sama dengan membunuh dia. Di sosial media tidak jarang toh kita melihat ada orang yang mendoakan buruk pada orang yang berbeda pilihan politik, beda pemikiran. Kita tidak jarang melihat, karena kita nggak sepakat, kemudian doakan, mugo-mugo mati dhisik. Itu tidak jarang loh di Twitter atau di sosial media. Orang dengan sangat gampang mendoakan buruk pada sesama muslim. Kata Nabi, mendoakan buruk pada sesama muslim, melaknat itu kakotlihi, dosanya sama dengan membunuh dia. Berarti melaknat itu sesuatu perkara yang luar biasa, yang dosanya oleh Kanjeng Nabi disamakan dengan membunuh. Rawaina fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, layam bagi, tidak patut lisadikin, kedua orang yang saling berteman, apa ayakuna kedua sadik la'anan, orang yang suka melaknat. Kita hendaknya tidak berteman kepada orang yang suka melaknat, suka mendoakan buruk, karena itu perilaku yang tidak baik, dan itu biasanya perilaku yang nggak baik itu biasanya gampang nular. Nah, perilaku baik biasanya sulit banget nular. Contoh paling mudah lah, enak teman kita sering seneng maca buku, itu gak nular ke kita. Tapi lah enak konco yang apa biasanya gampang nular, turuan, itu gampang nular banget. Nyedek ketularan turune, ketularan ngantuke. Lak api, teman yang baik itu susah banget nular. Kalau buruk gampang banget. Karena itu Nabi mengatakan hendaknya kita tidak berteman kepada orang yang suka melaknat. Rawaina fi sahih Muslim an Abi Darda radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, layakunu, ora ana sapa ala'anu, orang yang biasa melaknat, iku sufa'a, akan mendapatkan syafaat. Kata Nabi, orang yang biasa melaknat tidak akan mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi. Karena itulah kita belajar, marilah, mungkin kita bisa emosi, tapi kita berusaha untuk tidak mendoakan buruk. Apalagi
muga-muga mati, muga-muga ketabrak, olah mendoakan yang buruk. Kata Nabi, orang yang biasa mendoakan buruk, biasa melaknat orang lain, maka layakunu sufa'a, dia tidak akan mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad. Wala syuhada, dan tidak akan mendapatkan pendukung. Syuhada, saksi, yaumal kiamati, besok dina kiamat. Besok ketika dina kiamat, ketika kita sama-sama butuh karena luar biasa dari perilaku kita yang harus dipertanggungjawabkan, kita butuh syafaat, kita butuh pendukung, maka pada orang yang biasa melaknat besok dina kiamat tidak akan mendapatkan syafaat dan syuhada. Wa ra'ayna fi sunan Abi Dawud wa Tirmidzi an Samurah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tala'anu, jangan saling melaknat sapa sira bilaknatillahi ta'ala kelan laknate Allah taala. Jangan saling melaknat, apalagi dengan membawa Allah. Wallahi, ada toh yang apa kemarin yang lagi viral, orang bersumpah dengan wallahi, kemudian mengutuk temannya. Kalau Kanjeng Nabi ngendikane jangan saling melaknat, apalagi dengan mengkaitkan nama Allah. Melaknat aja lo nggak boleh, apalagi wis melaknat dengan nama membawa nama Allah Ta'ala. Wala bighadabihi, lan jangan melaknat dengan murkane Allah Ta'ala. Wala binari, bahkan juga tidak boleh kemudian melaknat dengan neraka. Muga-muga masuk neraka. Padahal kita sering banget mendengar itu di sosial media paling enggak. Orang dengan gampang menganggap, mendoakan, mengatakan orang lain sesama muslim sebagai kafir, masuk neraka, dajjal, dan luar biasa. Kita ndelok sosial media, caci maki. Mulanya kita sering mengatakan kalau kita itu sering mencaci, kalau kita itu gampang melaknat, mendoakan buruk, sesungguhnya kita itu niru sapa. Karena Kanjeng Nabi tidak mengajari itu. Nabi justru mengajari la tala'anu, jangan suka mendoakan buruk. Rawaina fi kitab At-Tirmidzi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisal mu'minu, ora ana sapa al mu'minu iku bitoani. Kata Nabi, orang mukmin itu tidak akan melakukan satu to'an. To'an itu saling menikam teman dari belakang. Apa artinya kita? Nyari kelemahan. Di depan kita baik, tapi di belakang rasani. Di depan kita senyum-senyum, tapi kemudian di belakang menjelek-jelekan kita. Kata Nabi, kalau kita benar orang mukmin, maka orang mukmin tidak pernah akan menikam temannya sendiri. Satu. Yang kedua, orang mukmin itu perilakunya walal la'ani, tidak pernah melaknat. Kalau kita itu suka melaknat, suka mendoakan buruk, maka berarti harus ada yang harus kita pikirkan tentang perilaku iman kita. Kalau kita ngaku mukmin atau kita ngaku muslim, maka nggak mungkin kita kemudian akan mudah mendoakan buruk pada yang lain. Walal fahisi, dan orang yang fahsun, berperilaku buruk. Orang yang mukmin tidak akan melakukan perilaku yang jahat, perilaku yang buruk. Sehingga masih ingat ada hadis lain, orang mukmin itu tidak, selama dia mukmin, selama dia beriman, dia tidak akan mungkin melakukan minuman keras. Sehingga kalau dia melakukan minuman keras, maka berarti ketika itu dia kehilangan imannya. Karena kalau benar iman, maka nggak mungkin dia berani melakukan sesuatu yang nggak baik. Nah, Nabi juga mengatakan di sini, orang yang mukmin, satu, dia tidak akan menikam temannya. Yang kedua, dia tidak akan melaknat. Yang ketiga, dia tidak akan melakukan perilaku yang fahsun, sesuatu yang buruk. Rawaina fi Sunan Abi Dawud an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzal innal abda, sak temene seseorang iku idza la'ana nalikane ngelaknati sapa man syai'an ing sesuatu soida mongko bakal naik sapa alaknatu laknat ila samai maring langit. Kata Nabi, kalau kita mendoakan buruk pada sesuatu,
maka doa buruk itu akan naik ke langit. Fatughlaqu, mongko kemudian dikunci apa abwaabus samai, pintu-pintu langit, dunaha untuk laknat tadi. Sumayah bitu, begitu naik dia nggak bisa masuk ke langit karena pintu langit tertutup bagi doa laknat tadi. Sumayah bitu, kemudian turun apa laknat tadi ilal adi maring bumi. Fatughlaqu, mongko kemudian dikunci juga apa abwabuha, pintu-pintunya bumi. Sumata khudu, karena itu kemudian ngambil apa laknat yaminan wasimalan, arah kanan dan kiri. Fa idza lam yajid, mongko lamun tidak nemu apa laknat masahun ing tempat untuk dia rojaat mongko bali sapa laknat ilal ladzi maring sesuatu luina yang dilaknati. Fa ing kana ahlan, lamun ana sapa alladzi luina iku ahlan, orang yang memang ahli lidzalika maring mengkono-mengkono laknat. Wa illa, mongko lamun ora ahli rojaat mongko bali apa laknat ila qailiha maring orang yang mengucapkan laknat. Kata Nabi, doa laknat itu begitu diucapkan, maka kalau orang yang dilaknat ternyata itu orang baik, tidak seperti yang dia pikirkan yang buruk, maka doa itu akan kembali kepada yang bersangkutan. Masih ingat kalau ada, saya kira kita bisa baca dari wawancara dengan Allahyarham Gus Dur. Ketika beliau masih hidup, banyak orang yang mencaci beliau. Ketika ditanya, Gus, saman banyak dicaci orang, kenapa kok nggak dibalas? Dicaci orang, diem aja, Gus Dur nggak pernah membalas. Ketika beliau dikonfirmasi, beliau mengatakan gini, kalau mengumpamakan begini, kalau kamu dikasih sesuatu oleh orang, kemudian kamu nggak mau nerima, maka sesuatu itu akan kemana? Maka yang wartawan tadi mengatakan, kalau kita dikasih, kita nggak mau nerima, maka barang itu akan kembali kepada yang ngasih. Begitu juga itu. Ketika saya dicaci, ketika saya dibuli orang, kemudian saya tidak menjawab, maka bulian itu akan kembali pada dia. Karena itu di sini Kanjeng Nabi juga mengatakan, orang yang mendoakan buruk pada orang lain, maka doa itu akan kembali kepada yang mendoakan. Pada konteks yang lain kita masih ingat, Nabi juga mengatakan, siapa yang memanggil temannya sesama muslim dengan panggilan kafir, tapi ketika orang yang dipanggil ternyata bukan orang kafir, maka kekafiran itu kembali kepada kita yang memanggil. Karena itulah jangan mudah mendoakan sesuatu yang enggak baik, karena doa itu akan kembali kepada kita yang mendoakan. Rawaina fi Abu Dawud wa Tirmidzi an Ibnu Abbas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man sapane wong la'ana kang laknati sapa man syai'an ing sesuatu laisa kang ora ana lahu kedim syai'an bi ahlin niku kelan itu rojaat mongko bakal bali apa lanatu doa laknat alai ngatasi man, sama dengan di atas tadi. Nabi mengatakan siapa yang melaknat sesuatu, maka doa laknat itu akan kembali kepada yang mengucapkan. Doa kita, karena itu sebaliknya, kalau kita mendoakan baik pada seseorang, maka kebaikan itu juga akan kembali pada kita. Podo-podo ndungone, marilah kita belajar mendoakan yang baik pada orang lain. Rawaina fi Sahih Muslim an Imran ibnu Husain qala bainama suatu ketika ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku fi ba'di ana sapa Rasulullah iku fi ba'di asfarihi ing dalam sebagian bepergian Nabi. Suatu ketika Nabi itu bepergian. Wa imra'atun utawi seorang perempuan minal ansori saking orang Ansor iku ala nakotin ing atase unta. Suatu ketika Nabi lagi bepergian, di jalan ketemu orang perempuan Ansor. Perempuan Ansor itu naik unta. Fadorijat mongko lelah apa nako. Rupane unta yang dinaiki perempuan tadi capek banget. Karena capek melakune nggak giat mungkin begitu ya. Karena untane iku kecapean, melakune pelan, fala anat, maka kemudian perempuan tadi melaknat untane. Karena itu tadi sejak awal Ustaz mengatakan
laknat itu bisa kepada orang, bisa juga pada selain orang, bisa binatang. Tapi prinsipnya sama. Mendoakan buruk pada orang itu nggak boleh, begitu juga mendoakan buruk pada binatang. Ya, perempuan tadi juga gitu. Perempuan tadi melaknat kendaraannya, yaitu onta. Fasami'a mongko mendengar dalika ing laknat tadi, sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mendengar perempuan tadi yang mendoakan buruk pada untone. Nabi kemudian ngendikane gini, "Khudu ngambil sapa sira maing barang alaiha kang ku ing atase nakoh unta wada'auhu lan ninggalo sapa sira ha ing nakoh. Fa innaha kron sak temene nakoh iku malunatun, telah dilaknat." Nabi kemudian mengatakan, tinggalkan perempuan tadi dan unta tadi, karena unta tadi telah didoakan buruk, dilaknat, dan orang perempuan tadi suka melaknat. Kala ngendika sapa Imron, fakaani mongko sedune ingsun iku aroha, melihat sapa ingsun ha ing perempuan al-ana tamsi, berjalan finasi ing dalem manusa maya ridu, yang tidak pernah ada yang menoleh laha maring imro'ah tadi sapa ahadun. Sejak saat itulah, kata Imron, saya melihat perempuan yang suka melaknat, padahal yang dilaknat itu unta, binatang. Kata Imron, orang yang suka melaknat tadi, saya melihat pada waktu setelah itu, dia sering melaku di antara manusia, tapi tidak seorang pun yang mau menoleh pada dia. Artinya, melaknat itu nggak boleh, walaupun terhadap binatang. Kultu matur sapa ingsun ikhtalafa, berbeda pendapat sapa ulama'u fil islami Husain, ing dalam kasus Islamnya Husain tadi, Imran bin Husain. Walidi Imran, yaitu orang tuanya Imran, wa suhbati lan menjadi sahabat Nabi. Wa sahihu islamuhu, yang sahih iku islame Husain, wa suhbatuhu lan dadi sahabat Nabi. Walihada, karena itulah kultu matur sapa ingsun radhiyallahu an. Rawaina fi sahih Muslim aidan an Abi Barzah radhiyallahu an qala bainama, ini hampir mirip hadisnya. Bainama suatu ketika jariyatun, utawi seorang perempuan budak jariyah iku ala nakotin ing ngatasi unta. Alaiha iku ing ngatasi nakoh ba'du mata'il qaumi. Ono sebagian hartane para kaum. Il basurat nalikane melihat sapa jariyah bin Nabi kelan ketemu Nabi, wat tadoyako lan menjadi sempit bihim kelawan kaum apa al jabalu. Ini mirip. Suatu ketika Nabi itu ketemu dengan seorang perempuan naik unta. Pas papasan delalah, itu di gang yang kecil, gang yang sempit. Fakolat mongko ngucap sapa jariyah hal. Kalau bahasa kita hal itu apa ya? Kalau kita naik unta, naik kuda, kemudian biar kudane cepat melaku itu apa? Pokoknya yang biasa naik kuda gitulah. Ada kata-kata yang biasa dipakai untuk menyemangati. Ketika itu dikatakan hal. Allahumma al-anha. Tapi kemudian perempuan tadi Allahumma berdoa, Allahumma ya Allah il-anha, mugi ngelaknati sapa Allah ing nakoh tadi. Faqala, begitu ketemu perempuan tadi rupanya mendoakan buruk pada untanya, unta yang dinaiki. Nabi mendengar, faqala kemudian dawuh sapa Nabi, la tusahibuna, hendaknya tidak berteman sapa sira na ing kita sapa nakotun unta ala kang iku ngatasé nakoh laknatun utawa ana laknat. Wa fi hadisi la tusahibuna, hendaknya tidak berteman na ing kita sapa rahilatun, orang yang berkendara ala ing ngatasé nakoh laknatun ala ing ngatasé rahilah atau nakoh tadi apa laknatun, laknat minallahi ta'ala, saking Allah ta'ala. Begitu mendengar perempuan tadi melaknat kendaraannya, Nabi kemudian mengatakan orang yang biasa melaknat
jangan pernah bersahabat dengan saya. Coba, Nabi nggak mau berteman dengan orang yang biasa melaknat. Walaupun melaknat tadi kepada binatang, bukan seseorang. Kultu hal bifatil ha'il al-mumalati wa iskanil lemi wa ya kalimatun zudzaru yang dikendalikan bihikal kalimat apa alibilu unta. Prinsipnya pada kesempatan ini kita diajari, marilah kita belajar untuk menjaga diri, menjaga ucapan, menjaga doa. Podo-podo ndongakne, jangan pernah mendoakan yang buruk kepada seseorang atau kepada binatang. Podo-podo ndongane, marilah kita mendoakan yang baik. Semoga doa baik kita itu paling enggak kembali pada kita. Karena ketika kita mendoakan buruk, maka doa buruk itu juga akan kembali pada kita. Kalau kita ingin baik, marilah kita membiasakan mendoakan baik pada orang lain. Oke, nanti kita lanjutkan besok insya Allah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.